Pagi Bapak Ibu, pada kesempatan ini mari kita belajar menambahkan grup pada mata kuliah online di Oase. Baik, yang pertama tentu saja kita harus turn editing on. Bila tampilan sudah ada kata edit seperti ini, berarti mata kuliah kita sudah siap diedit. Bisa ditambahkan aktivitas atau deskripsi mata kuliahnya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya untuk mengedit kita klik manajemen, jadi course manajemen, kemudian ada grup, kita klik grup. Di kurs manajemen dan grup itu ini ada panduan Oase, kemudian ada grup, ada member, bagaimana membuat grup, auto, dan import grup. Nah, untuk membuat grup kita klik create group. Karena mahasiswa di dalam mata kuliah ini mahasiswa terdiri atas 9 partisipan, kemudian 2 dosen, maka terdiri atas 7 mahasiswa. Saya akan membuat grup menjadi 3 grup. Saya akan tulis ke kelompok 1. Dalam penulisan kelompok ini, Bapak Ibu bisa mendeskripsikan kelompoknya, kemudian juga bahkan bisa menambahkan kata kunci ketika mahasiswa password ketika mahasiswa akan memilih kelompok. Tapi saya rasa tidak begitu perlu, jadi langsung saja disimpan. Kemudian buat grup lagi, tambahkan grup lagi. Untuk mempercepat, saya rasa saya hanya akan membuat 2 grup saja. Kelompok 2. Kita simpan. 2 grup saja. Nah, Bapak Ibu, untuk penambahan kelompok ini sebenarnya dapat dilakukan secara manual. Jika secara manual, Bapak Ibu bisa tambahkan anggota kelompok dengan di sini member of kelompok, ini add, kita tambahkan. Jadi kalau secara manual, kita klik add. Tetapi, nah di sini di sana ada potensial siapa saja yang bisa menjadi anggota dalam kelompok 2 ini. Mahasiswanya ada 7. Jadi kita yang menentukan. Misalnya anggota ini dari 2 kelompok kita tambahkan 1. Jadi 1 berisi 3, satunya berisi 4. Seperti itu. Kemudian ada tambahkan lagi 2. Kita tambahkan lagi 1 lagi. Ini terdiri atas 3 mahasiswa dan 1 kelompok lagi terdiri atas 4 mahasiswa. Baik, mari kita lihat bagaimana tampilannya setelah kita menambahkan secara manual kelompoknya. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita sudah memberikan ini anggota kelompok dari grup 2 terdiri atas 1, 2, 3 mahasiswa. Untuk menambahkan kelompok 1, kita klik kelompok 1, kita add seperti tadi. Karena ini kalau mungkin mahasiswanya kurang dari 10 itu mudah, tetapi jika mahasiswanya sangat banyak itu sangat menyulitkan. Oleh sebab itu, sebaiknya dilakukan otomatis oleh mahasiswa. Jika begitu, mari kita hapus, kita lakukan secara
tidak kita lakukan secara manual, tetapi secara otomatis. Seperti itu. Cara menghapusnya itu dengan cara remove. Klik remove. Ya. Seperti ini. Kita kembali ke grup. Ya. Jadi, seperti tadi tampilannya, berarti ini sudah tidak ada lagi anggota grup. Setelah ini kita kembali untuk membuat grup ke mata kuliah yang di depan. Untuk menambahkan grup, itu Bapak Ibu, misalnya kita lakukan di minggu pertama. Jadi mata kuliah di pertemuan pertama, maka tanggal 22 Maret ini kita tambahkan feature penambahan grup, yaitu group choice. Kita klik group choice, kemudian kita tambahkan, klik add. Nah, ini sudah ada. Kalau gitu, mari kita isi group choice name. Mungkin kita isi dengan penentuan anggota kelompok. Ya. Kemudian deskripsinya itu deskripsikan sesuai dengan bagaimana cara menentukan anggota kelompok. Dapat dilakukan di kelas maupun mereka dapat memilih sendiri. Jadi kalau mereka dapat memilih sendiri, kita bisa tulis dengan pilihlah grup, pilihlah kelompok dalam kelompok untuk mengerjakan tugas selama mengikuti mata kuliah ini. Mengerjakan tugas kelompok. Satu kelompok maksimal 4 orang. Ya, seperti itu misalnya. Kita klik display untuk agar terlihat di depan. Kemudian di sini settingnya yang jika low enrollment to multiple group, jika kita klik ini maka mahasiswa bisa memilih ikut dalam lebih dari satu kelompok, maka lebih baik tidak kita ikutkan. Nah, untuk pre-based result kita sebaiknya juga memperlihatkan ke mahasiswa apa segala macam hasilnya. Kemudian untuk privasi, saya rasa lebih baik namanya harus diperlihatkan. Kemudian selalu update-nya, kalau salah bisa memilih, misalnya salah memilih kelompok, bisa memilih kelompok yang baru. Saya rasa tidak, karena ini bebas, jadi mereka harus pilihan pertama. Kemudian ini tetap no. Nah, untuk ini kita tadi karena mahasiswanya ada 7, kemudian 2 kelompok, maka limitnya adalah 4. Satu grup ada 4 orang. Kemudian klik apply to all group. Jadi 4 orang ini anggotanya ke baik kelompok 1 maupun kelompok 2 limitnya.
Nah, kemudian kita harus kelompok 1, kita tambahkan grupnya agar ya, agar kelompoknya menjadi 4 anggotanya. Nah, kemudian apa saja yang harus diisi? Di sini ada periodenya. Jika Bapak Ibu memberikan waktu misalnya selama 2 hari, maka dari tanggal 20 sampai tanggal 22. Kita set waktunya di pagi hari misalnya dari jam 7.00 sampai jam 23.59 misalnya seperti itu. Kemudian untuk common model setting tidak, access access dan kompetisi tidak. Jadi hanya itu saja yang perlu diisi. Kemudian kita klik save and display. Nah, Bapak Ibu, ketika kita klik save and display, beginilah hasil dari penambahan penentuan anggota kelompok kita. Ini ada grupnya 2, kemudian mahasiswanya satu kelompoknya ada 4 orang maksimal seperti itu. Ini tampilan yang belum ada mahasiswa memilih. Jadi mari kita lihat tampilan ketika ini penentuan anggota kelompok sama, ini juga belum ada yang memilih. Kita bisa, nah sesuai dengan panduan juga, ini kalau misalnya ada anggota kelompok yang sudah memilih. Di sini ada 4 kelompok, kemudian di sini ada 2, ya. Ini mulai memilih mereka. Kemudian jika sudah penuh, maka di sini akan terus full seperti itu. Dan ini adalah tampilan akhir ketika mereka sudah menentukan anggota kelompok. Baik Bapak Ibu, sampai di sini untuk cara menentukan anggota kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba.